kalajengking jatuh. Kalajengking. Jatuh dari mana? Nggak tahu, tiba-tiba udah di lantai aja. Begitu saya ini tiba-tiba di depan saya jatuh begitu. Ih, itu kan rambut itu. Itu tuh. Jin walhan itu suka mengganggu ketika di rumah. Ketika orang itu beraktivitas mau ibadah. Kok bulan ini nggak pernah. Siapa itu? Allah Akbar! Pas di tengah-tengah sini itu gumpalan cacing banyak sekali. Gumpalan cacing? Iya. Banyak itu gumpalannya banyak. Bukan hanya satu, itu ya bisa dibilang banyak lah, ratusan. Suara air, kadang ada kamar mandi di wastafel. Kursi di jalan. Suara kursi gini Pak, ya kan? Asyhadu Allah. GSP Rono Rene Icut. Ya, bersama Denny Sumargo. Jangan lupa buat kalian subscribe YouTube channel Gus Solepati Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Pada hari ini GSP hadir di Tangerang. Ada seorang pelapor menceritakan dirinya dan keluarganya selalu diteror. Teror gaib. Dan rumahnya, kantornya juga selalu disatroni sosok-sosok yang mengerikan. Persaingan usaha. Untuk itu pasti penasaran. GSP akan silaturahim dan akan membongkar, membumi hanguskan sosok-sosok jahat, sosok-sosok kiriman. Ayo. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Yuk. Masya Allah, ya. Wah, rumahnya indah dan megah. Tapi di balik itu para GSP, pasti penasaran seperti apa cerita dari beliau. Mohon maaf, namanya siapa? Oh, Mbak Wati. Ini di Tangerang kan Mbak Wati ya? Sebenarnya permasalahan seperti apa sampai ketakutan dengan dirimu, suami, keluarga, sampai rumah dan juga kantor. Jadi kita ya yang menempatin rumah ini, yang khususnya kita sekeluarga ya, ada merasakan sesuatu yang aneh, iya, kadang kita ketakutan juga iya gitu kan. Terutama ya satu ya saya sendiri. Terus ada Ayu saya juga yang baru datang juga dari Lampung. Hadir beliau? Hadir. Mana? Oh, yuk itu. sini yuk. Oh, dari Palembang apa dari Lampung? Dari Lampung. Dari Lampung. Ayu ini? Iya, Ayu. Ayu siapa namanya? Mohon maaf. Ayu Septi. Ayu Septi. Ya. Boleh ceritakan lagi ya? Keponakan juga ya, terus anak saya juga yang kecil, jadi sudah pada mengalami semua. Contoh-contoh apa ngalamin seperti apa Mbak? Kalau saya sendiri itu di kamar, kadang kita kamar kok AC udah hidup tapi kok kerasa panas, nggak bisa tidur. Terus kedua kalau kita keluar malam, kamu ke kamar mandi itu ada rasa kok ada yang kayak melihatin gitu kan. Cuman ya udah dari kamar mandi langsung lari ke kamar itu. Terus saya juga pernah ngalamin rasa sakit juga waktu itu di kepala. Saya paksakan buat mandi. Nah selesai saya mandi,
Selesai saya mandi itu saya pakai handuk, terus ada kalajengking jatuh. Kalajengking. Jatuh dari mana itu? Nggak tahu, tiba-tiba udah di lantai aja. Begitu saya ini tiba-tiba di depan saya jatuh begitu. Kalajengking jatuh dari atas. Logikanya nih para GSP, yang saya ketahui ya, kalajengking itu tempatnya di bawah. Misalnya di kamar mandi pun di lantai. Iya. Dan ini nggak tahu kan di sana di atas itu atap yang nggak tahu bersih, datangnya ya? dari mana, tiba-tiba ya kita kan nggak ngeliat, kita lagi pakai handuk, tiba-tiba kok di depan kita, jeplok di depan kita. Kita pikir itu saya masih kecoa gitu. Tapi kok saya sambil mikir, masa iya kecoa warnanya hitam. Begitu saya liatin di pojokan, kalajengking, langsung tak pukul pakai botol sabun. Saya langsung lari keluar. Segede apa itu? Ada sekitar 2 jari beginilah. Gede banget. Sekitar 2 jari. Ngeri. Terus keponakan saya juga yang gadis itu, waktu itu kan kita lagi liburan di rumah di Serang, dia tinggal sendirian di rumah, tidur di kamar ini. Itu tengah malam itu di atas itu suara perempuan ketawa. Cekikikan, iya. Kapan itu kejadiannya waktu itu? Ada sekitar 2 bulanan yang lalu lah. Nyaring suaranya? Nyaring suaranya, ketawa cekikikan suaranya, nyaring. Suara perempuan cekikikan di atas. Anak saya juga lagi nonton TV di atas, di ruang TV itu juga lagi asik-asik nonton kartun. Tiba-tiba lari, menangis, ketakutan, lari ke kamar, ke tantenya bilang takut. Lihat apa itu? Nah, kalau dia dibilang sih, dia nggak bilang siapa yang dia lihat, tapi dia takutan, Sambil nangis. Iya, itu 2 kali. Sambil lari, sambil lari. Saya ngerasa ya, di tangga ini aku ngerasa ada sosok kuntilanak yang sering mondar-mandir. Nggak peduli waktu itu pagi, siang, sore, malam. Karena dia transitnya, jadi di atas itu, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tempat tinggalnya di atas, terus turun, lantai 2, ternyata di ada lantai 3. Ada. Nah, itu sosoknya di situ. Tapi di tengah-tengah itu dia suka di depan sini nih, balkon ya menurut itu ya, lurusan itu. Pernah nggak ada yang melihat sosok perempuan itu di sekitar tangga? Kalau saya sendiri, kalau lihat tuh enggak lihat. Cuman kalau keluar itu kan, kalau kamar mandi itu pasti saya ngelihat ke arah tangga. Itu berasa kayak ada yang memperhatikan, yang ngelihat di tangga. Cuman nggak kelihatan sosok, cuman kita merasa langsung merinding gitu kan, merasa kok ada yang merhatiin, kayak kita diperhatiin, ada yang lihat gitu. Kalau Ayu sendiri, ini kan beliau baru nyampe sini baru ya. Nyampe. Sering kesini nggak? Udah, kalau selama rumahnya di sini 3 kali yang ini. 3 kali ini. Kalau Ayu sendiri ngerasa apa di rumah ini? Kalau yang untuk yang pertama itu sama yang kedua, saya memang ada ngelihat perempuan. Melihat perempuan? Di mana? Di lantai 2, duduk di tangga, sering duduk di tangga, mau ke lantai 3. Rambutnya ruwet-ruwet ya? Iya, Gini nih, pakaian putih. terular-ular gitu. Cuman dia nggak ngomong, cuman diam. Saya juga nggak mau ngajak dia ngomong, cuma saya lihat aja. Yang udah lihat, saya nggak ngapa-ngapain, cuma tahu dia ada di situ udah. Nggak pernah komunikasi? Enggak, cuman lihat aja, dia lihat saya lihat dia, udah. Saya kalau udah lihat, saya lihat lama, saya apain. Cuman kerasa di badan aja, saya mendengar kompor itu Hidupin. Sama saya sholat di belakang pintu ini, saya kayak ditabrak. Kayak ada itu. Jadi merinding semua. Kapan itu kejadiannya? Malam saya datang. Malam pertama. Kemarin baru 2 hari, ini? iya. Berarti 2 hari ini? Iya. Oh, ini sudah menyalahi aturan. Ya, artinya dia berani menyentuh. Oh iya. Kalau Mbak Wati sendiri, yang dirasakan di fisik apa nih Mbak Wati? Bawaannya males mau ngapa-ngapain gitu kan, mau ke kantor aja udah berapa bulan ini nggak pernah ke kantor. Siapa itu? Sekali. Allah Akbar! Ini lihat kaki nginjak ke sini nih.
Astagfirullahaladzim. Ke atas. Kaki. Cuman nggak ada tubuhnya. Saya belum masuk ke atas ya, belum naik ke atas. Cuman saya tanya dulu, ini arahnya dari sini nih. Tadi tuh kaki segini tuh, Pak. Set, set, tek. Makanya saya lempar pakai tongkat kan, langsung hilang. Tapi menuju ke sana itu kakinya lagi set gitu. Astagfirullahaladzim. Ih, itu kan rambut itu. Itu tuh. Penasaran nih, kaki sama rambut di atas itu ada hubungannya nggak sama yang nabrak itu? Di mana waktu itu? Ceritanya. Posisi gini lagi sholat juga Nah, terus dari luar. masuk ke sini nabrak. Kayak ada yang Posisi gitu ketutup. Oh. Kayak nabrak angin kayak gitu. Terus saya merinding kan, semua badan merinding. Kelihatan sosoknya nggak? Enggak. Cuman angin, sedih gitu. Iya kayak nabrak. Duduk-duduknya berdiri semua. Cuma saya terusin sholatnya nggak berhenti. Wah, nih para GSP, ini sudah mengganggu semua. Bahkan ketika sholat pun sosok itu bisa menampakkan diri dengan energi nabrak Ayub. Artinya ini ada sosok penghuni tanah ini, rumah ini yang dinamakan Jin Walhan. Jin Walhan itu suka mengganggu ketika di rumah, ketika orang itu beraktivitas, mau ibadah, mau wudhu, sholat, bahkan membaca Al-Quran. Dia bisa menampakkan diri dan mengganggu. Kedua, yang saya rasakan di sini bukan hanya Jin Walhan saja yang mengganggu keluarga di sini, tapi ini ada sosok-sosok yang dikirim santet guna-guna teluh untuk memberikan apa keluarga di sini, termasuk khususnya Mbak Wati tidak bisa bekerja karena beliau ini seorang pengusaha yang memang sengaja saya rahasiakan. Persaingan bisnis, maka Jin Walhan penunggu di sini dan sosok kiriman itu bersatu untuk menghancurkan. Oke, ini yang kelihatan ada kaki dan kelihatan ada rambut. Saya penasaran, sosok ini peralihan ya untuk membuat saya jadi bingung. Kok bisa penampakan cuman kaki saja dan bisa penampakan cuman hanya rambut di tengah-tengah ini yang saya harus bongkar. Saya harus ke atas. Boleh ke atas? boleh, silakan. Ayo. Ini nih tadi langsung hilang rambutnya dan kakinya. Ini area balkon. Iya. Di sini pernah terjadi apa, Mbak? Ini sebelum kita pasang rumput ini. Rumput ini ya. Jadi saya ada mbak-mbak pagi kerja datang, dia lagi bersihin apa? Begitu buka pintu kaget. Pas di tengah-tengah sini itu gumpalan cacing banyak sekali. Gumpalan cacing. Iya. Gumpalan cacing, Pak guys. Banyak itu gumpalannya banyak. Bukan hanya satu, itu ya bisa dibilang banyak lah, ratusan. Logikanya bukan dari ini? Enggak, Pohon-pohon? kalau bukan lah. Kalau dari pohon-pohon tanaman palingnya satu atau Tanaman dua. udah ada begini. Iya, sudah ada seperti ini, tapi ya mustahil cacing sebegitu banyak, gumpalan seperti bola. Banyak sekali di sini. Itu udah mulai nyebar, cacingnya ada ke sana. Si mbak saya kaget, dia pikir apa, langsung dia bersihin, masukin plastik, dia buang. Pakai kantong plastik. Aneh, Pak guys. Ada gumpalan cacing seperti bola segini. Itu logikanya kalau ada cacing mungkin dari tanaman itu cuma satu gremet-gremet jalan. Iya. Itu pun Itu jarang gumpalan. sekali cacing itu menampakkan diri di tempat lantai gini. Itu kan aneh. Kok gumpalan cacing kok di sini? Itu gumpalan cacing kiriman dari
Gaib yang nggak suka dengan kehidupan rumah tangga Mbak Wati. Makanya data dari Mbak Wati dan saudara di sini saya kumpulin dulu. Nanti akan saya berongos semua di rumah ini dan juga di tempat usahanya. Coba ke sini nih. Nah. Oke. Ini yang saya temukan dari kacamata batin saya. Tadi ada sepotong kaki berjalan. Nah, ketika saya kejar, saya lempar. Ketika saya lempar, saya kejar, di atasnya itu ada rambut. Ternyata di tengah-tengah itu yang saya penasaran, itu wujudnya cacing. Cacing itu manifestasi dari perwujudan sosok kuntilanak ketika dia merubah wujud. Jadi ada kaki, ada rambut. Di tengah-tengah itu organ yang lain berupa cacing. Hebat. Saya akui hebat ini yang ngirim. Astagfirullah. Ini proses pengiriman gaib untuk sengaja menakut-nakutin dulu. Tapi ketika dia bergerak, dia akan bisa menghancurkan semua. Ini kurang ajarnya orang ini. Saya kumpulin data semua. Oke, saya penasaran mau ke atas dulu. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ini para GSP, ketika saya naik ke atas, ini kan sedang direnovasi. Jadi sosok ya yang bisa memisahkan diri sosok kuntilanak itu. Dari kakinya misah dan rambutnya juga. Di tengah-tengah ternyata itu ada gumpalan bulat yang pernah ditemukan oleh keluarga di sini ya. Cacing berbeluk, cacing berbentuk gumpalan seperti bola. Ini asli sosoknya di sini. Karena direnovasi, dia nggak suka tempat sini, akhirnya di tengah-tengah yang ditempati. Masya Allah. Tapi saya penasaran dengan lokasi. Allah Akbar. Siapa kamu? Langsung goyang-goyang itu loh. Bukan karena saya lempar itu, bukan. Itu tuh kelihatan tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh tembus loh ke awan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa majitum bisihra innallaha sayubtiluhu innallaha la yusrifu walina fi quraish abtil syuraka kullahu. Bismillah wa billah wa minallah wa la ghaliba illallah. Azamtu alaikum ya ma'syaral jinni wal insi wasyayatin was samawati wal ardh. Allahumma akhraj. Astagfirullahaladzim. Nih para GSP, kalau pengen tahu ini, ternyata rumah ini sebagai pelampiasan kedua. Saya ngerasa karena beliau itu ya seorang pengusaha dan punya usaha, punya kantor di sebelah sana. Di tengah-tengah itu seperti gini nih. Ini kantor, ini rumah. Di tengah-tengah ini yang menjadi pusat ya untuk merituali daripada kiriman santet, kiriman guna-guna, kiriman telur. Ini rumah ini sebagai pelampiasan kedua, tapi yang utama malah ini tempat usahanya.
Ngeri nggak itu? Karena ini jalan, ya, jalannya ketika tadi saya cari kuntilanak yang bisa motong-motong tubuhnya. Di sini tidak kelihatan sosoknya, tapi kelihatan auranya itu gelap ke atas ke awan. Dan saya telusuri dari mata batin di tengah-tengah antara rumah dan usaha atau kantor itu tempat mengikat. Ada ikatan dua. Saya yakin ini ikatan untuk satunya ikatan itu ikatan gaib untuk mengikat istrinya, dan satunya untuk mengikat suaminya supaya perusahaannya ini habis. Tujuannya, tendernya bisa diambil dia semua. Astagfirullahaladzim. Kelakuan setan, kelakuan iblis yang merasuk ke dalam tubuh manusia dari kerakusan, ketamakan, kemunafikan. Orang-orang yang berseteru dengan perbuatan-perbuatan setan yang terkutuk. Astagfirullah. Maka ini saya akan netralisir dari tengah itu langsung ke bawah, langsung kita menuju ke tempat usaha atau kantornya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bisirah innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wal ila fi quraish abtil sihraka kullahu wa yubtil. Bismillah wa billah wa minallah wa la ghaliba illallah. Azamtu alaikum ya ma'syaral jinni wal insi wasyayatin was samawati wal ardi wa ta'ala laili wan nahari. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi fa inna ya Rabb. Akhraj ya Allah. Kataballahu la ilaha nih, langsung bau sangit seperti kebakar. Jadi saya yakini bahwa astral-astral yang jahat sini sudah terbakar. Tinggal penelusuran lagi, observasi, ruqyah di lantai 2. Ayo. Ya. Astagfirullahaladzim. Ngeri di atas, Mbak. Ternyata sosoknya itu yang kuntilanak yang potong-potong itu tinggal di atas. Cuman dia nggak suka karena lagi direnovasi. Makanya dia lebih ke bawah sekarang. Mohon maaf, ini kamar siapa? Kamar saya. Boleh masuk? Boleh. Boleh, Bos. Apa yang dirasakan yang paling ngeri ketika nempatin kamar ini? Mungkin tidur atau aktivitas? Yang pertama panas ya. Walaupun AC hidup kok hawanya panas, sumuk kalau bahasa kita itu. Terus kita nggak bisa tidur gelisah. Pernah mimpi apa di sini yang paling serem? Ya kadang kita mimpi dikejar-kejar orang, kadang kita mimpi ular gitu. Ular. Soalnya seperti yang saya yakini dalam hati, ini ada yang melingkari atau yang mengikat. Itu sosok ular gaib dari rumah ini sampai tempat usaha Mbak Wati, kantor Mbak Wati. Gimana mimpinya? Ya mimpinya itu kayak mimpi ular besar gitu. Terus ada mimpi kadang ular itu peranakan ular anak ular tuh banyak gitu. Mimpi ular itu musuh mengintai, pertanda kejelekan, dan ada musuh. Akhruj ya Allah, kataballahu la ilaha innallaha qawiyyun aziz. Nih, lari ke sini nih Pak Gas, ke depan ini saya bongkar lagi nih.
Jangan lari kamu. Jangan lari. Ini tempat kekuasaanmu, Mak. Pernah Nih, saya sempat sedikit komunikasi ya tadi ini. bulu ayam Dia terbang. lari, bilang ini tempat saya, jangan ganggu. Oke, saya kejar di sini. Bau angit bulu ayam itu. Dia bilang ini tempat saya. Nah, ini yang saya rasakan nih, tembus ke bawah karena apa? Sosok itu disuruh untuk melapisi supaya ini rumah ini tuh nggak kelihatan auranya, gelap. Makanya saya lanjut ke lantai bawah. Ayo. Untuk itu para GSP, untuk yang ketiga kali saya ruqyah di lokasi yang berbeda. Dari lantai 3, lantai 2, ini lantai yang paling bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bis-sirra innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Walilafi Quraisy abtil sihraka kullahu wa yutil. Bismillah wa billah wa minallah wa la ghaliba illallah. Azamtu alaikum ya ma'syaral jinni wal insi wasyayatin was samawati wal ardi wa tawariqil laili wan nahari kulliha. Allahumma inni a'udzubika min iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa Alhamdulillah. Kita menuju ke tempat usaha atau kantornya beliau. Ayo. Ini Gus, kantor kita. Ini Gus. kantornya. Ya, ini kantornya Gus. Oke, masuk langsung aja. Ya, masuk. Ini Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai Ini Mbak Lilis. sebagai apa ini beliau? Ini stafnya Sri Kandi, staf monitoring sama support system. Pernah ada penampakan apa di sini, mungkin suara-suara atau gimana di kantor ini? Di kantor ini ada yang suka suara orang cuci tangan gitu di bawah, suara air, kadang ada kamar mandi di wastafel. Kursi di jalan. Suara kursi gini Pak, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim.